Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-31. Jika hanya kata-katanya yang indah, maka itu kita sebut dengan puisi. Jika hanya pesan-pesannya yang bijaksana, maka itu kita sebut dengan nasihat. Tetapi kata yang indah, bijaksana, itu tampak dalam perbuatan-perbuatan kita, maka kita sebut dengan teladan hidup. Orang senang dengan keindahan kata-kata, tetapi akan lebih senang jika kata-kata itu tampak dalam perbuatan-perbuatan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau mencari kata-kata atau nasihat, banyak sekali kita temukan dalam kehidupan. Dan dalam hal iman, kita juga banyak temukan dalam hukum Taurat. Namun ada yang menarik dari percakapan antara seorang ahli Taurat dan Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Seorang ahli Taurat yang belajar tentang hukum Taurat, mengerti dengan baik dan mungkin lebih senior dalam hal usia. Tetapi kini bertanya kepada Yesus, guru yang baru dan yang masih muda. Ia bertanya karena ingin mengetahui lebih lagi. Ia datang untuk mencari kebenaran. Hukum mana yang paling utama? Pertanyaan yang muncul dari keingintahuan karena ada begitu banyak peraturan dan perintah dalam hukum Taurat. Karena itu, ia bertanya untuk mencari tahu mana sih yang paling utama dari setiap perintah atau ajakan yang ada di dalam hukum Taurat. Yesus menjawab pertanyaan ini dengan mengutip apa yang tertera dalam Dekalog. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Itu hukum yang pertama dan utama. Dan perintah yang kedua atau hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, jawaban Yesus ini diaminkan, disepakati atau disetujui oleh ahli Taurat, di mana ia mengatakan, guru, tepat sekali apa yang kau katakan itu, bahwa Allah itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap perbuatan, dan masih banyak lagi tadi, dengan segala akal budi, kekuatan, jauh lebih utama dari kurban persembahan dan kurban sembelihan. Ahli Taurat ini mau menegaskan bahwa hukum itulah yang kemudian yang paling utama. Hukum yang kemudian ia temukan bahwa ternyata hukum kasih itulah yang jauh lebih tinggi daripada korban persembahan yang biasa dilakukan. Maka dalam surat kepada jemaat di Ibrani kita dengarkan dalam bacaan kedua bahwa dulu para imam kaum Lewi mempersembahkan korban sembelihan, tetapi kali ini dia mempersembahkan kurban satu kali untuk selama-lamanya, yakni persembahan kasih, yakni pengorbanan dirinya sendiri. Ahli Taurat ini kemudian menegaskan dan juga mengatakan kepada kita semua bahwa dalam hukum Taurat ada 613 perintah, di mana ada 248 perintah bernada positif, yaitu kamu harus, kamu harus, kamu harus. Dan ada 365 perintah bernada negatif. Kamu jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Di tengah kebimbangan tiap hari dengan perintah dan juga aturan dalam hukum Taurat, kamu harus ini, kamu jangan ini, kamu jangan itu, kamu harus itu, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan ahli Taurat ini mendapat jawaban dari Yesus. Hukum yang utama dari segalanya adalah hukum kasih,
dan hukum kasih itu mencakup segala. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dua hukum utama ini saling berkaitan satu sama lain. Jika hanya mencintai Allah tanpa mencintai sesama itu omong kosong. Atau sebaliknya, kita mencintai sesama saja tetapi tidak mencintai Allah. Itu artinya kita tidak beriman. Santa Teresia mengatakan bahwa bagaimana kita mengatakan kita mencintai Allah yang tidak kelihatan kalau sesama di sekitar kita yang kelihatan tidak kita cintai. Begitu juga kita mengatakan bagaimana kita hanya mencintai manusia saja sedangkan Allah yang menciptakan manusia tidak kamu cintai. Maka saudaraku yang terkasih, mencintai Allah harus nyata dalam tindakan mencintai sesama yang secara konkret ada di sekitar kita. Saudaraku yang terkasih, kasih kepada Allah dan sesama bukan sekedar perasaan atau keindahan kata-kata atau puisi yang indah, tetapi tindakan konkret. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk senantiasa menempatkan kasih di atas segalanya, agar segala aturan, perintah yang dilaksanakan bukan karena terpaksa, melainkan sarana untuk melakukan perbuatan kasih kepada sesama di sekitar kita. Mari mengasihi Allah dengan setia menjalankan perintah-perintahnya, merenungkan sabdanya, ikut dalam ekaristi, pertobatan, sehingga kita bisa hadir membawa kasih bagi sesama di sekitar kita dengan pertolongan, dengan pengampunan, belas kasih dan lain sebagainya. Mari kita wujudkan kasih dalam perbuatan-perbuatan kita, mulai dari orang-orang di sekitar kita, di lingkungan, komunitas atau di gereja-gereja kita, di tempat kerja kita dan lain sebagainya. Kita ubah kata-kata perintah dengan tindakan nyata. Kita ubah nasihat dan pesan-pesan bijak dengan teladan yang tampak. Ingatlah kata-kata Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saatnya nanti di hadapan Imam Agung kita mempertanggungjawabkan perbuatan baik seturut teladan Tuhan Yesus. Sejauh mana kita mengasihi Allah dan sesama, bukan sekedar kita menampilkan seberapa banyak kata-kata indah atau seberapa sering nasihat bijak kita berikan kepada orang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.